untuk yang pemenuhan kebutuhan belajar itu kita observasi sama telaah kurikulum satu, sehingga dengan telaah kurikulum itu kita benar-benar tahu tujuan apa yang harus kita capai. Nah, dari itu pemenuhan kebutuhan belajar saya melakukan observasi di kelas, di mana kelas yang saya observasi itu karena materinya ada surat Al-Kausar, maka saya bedakan di tingkat kemampuan membacanya. Nah, di situ saya fasilitasi yang kurang bisa membaca, itu saya fasilitasi dengan infografis atau tulisan surat Al-Kausar, jadi bukan dua slogan yang sudah tulisan surat Al-Kausar. Nah, yang untuk kemampuan membacanya sedang, itu kita menggunakan dengan podcast atau MP3 yang tentang surat Al-Kausar. Jadi nanti dengan mendengarkan itu ada yang dia bisa menganalisa dari mendengarkan itu bagaimana membaca surat Al-Kausar itu dengan benar. Terus yang terakhir itu dengan menggunakan video. Itu nanti diperlihatkan secara animasi untuk video Al-Kausar itu dibaca surat Al-Kausar itu yang benar dengan tajwid yang benar ya. Nah, di situ kita fasilitasi diferensiasi kebutuhan belajarnya berdasarkan gaya belajarnya juga. Jadi di samping tingkat kemampuan membacanya tadi yang rendah sedang tinggi, tapi kita juga fasilitasi yang memiliki gaya belajarnya tadi. Kalau tadi saya jelaskan, Bapak bisa melihat bahwa yang satu kemampuan baca rendah itu kan cenderung dia melihat, mengamati tulisan secara langsung. Berarti intinya dalam pengembangan lingkungan belajar nanti di sana tampak ada 3 kelompok itu Pak. Iya, oke, tiga kelompok. Jadi dasarnya sudah untuk mengambilkan untuk mengelompokkan tadi sudah dari sebelumnya tadi sudah tahu anak-anaknya, oh ini kamu kelompoknya. Iya sudah. Jadi insya Allah sudah. Semoga nanti anak-anak tidak maksudnya tidak kacau ya, semoga aja. Tapi kemarin saya briefing dulu, insya Allah alumni tahu. Jadi dan juga saya sesuaikan dengan keadaannya. Maksudnya keadaan sebenarnya anak ini, Pak saya suka, sudah saya nanti insya Allah bisa tambah di sana. Jadi nanti juga saya tawarkan yang suka, ini yang punya hobi ya gini kayak gitu. Nanti akan, itu nanti setelah mendengarkan penjelasan materi dari saya, nah itu nanti diberikan LKPD sesuai dengan pemilahan tadi, walaupun tidak langsung kelompok A ini rendah, tapi tetap berbaur. Nanti anak-anak akan menentukan sendiri, oh saya suka ini berarti LKPD saya ini. Nah, itu sudah kita siapkan. Jadi kita sampai sana. Terus nanti yang tugas akhir yang saya katakan tadi penilaian berjenjang itu ada tugasnya, itu ada berupa tugas proyek di mana yang kemampuan membacanya rendah itu membuat infografis atau kaligrafi tentang surat Al-Kausar. Yang kedua, tugas yang kedua itu ketika yang memiliki gaya belajar audio itu nanti kita menggunakan tugas berupa membuat podcast atau rekaman dari surat Al-Kausar. Yang terakhir yang gaya belajarnya itu adalah audiovisual, itu kita berikan tugas membuat video. Jadi video membaca surat Al-Kausar dengan tajwid yang benar, di video direkam terus kirim. Nah, tugas itu tidak harus hari ini, tapi disesuaikan dengan kesepakatan di lain hari. Gitu. Nah, nanti selama karena berdiferensiasi itu tampak pendampingan, maka nanti juga kita akan mendampingi konsep dari diferensiasi itu, mendampingi kelompok-kelompok kecil yang perlu bimbingan. Jadi insya Allah saya keliling, nanti kita amati mana yang kesulitan, seperti kita perbaiki. Jadi ini sudah semuanya Pak Umi ya. Jadi tujuan yang tadi capai Pak Umi, gurunya nanti untuk anak itu seperti apa gitu ya. Kemudian area pengembangan tadi yang disampaikan, dan strateginya tadi Pak Umi juga sudah. Oke. Sekarang kita kalau sana sudah siap, kita ke sudah siap, sudah ready sana ya. Insya Allah semua masuk Pak. Oke, kita jalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama agar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, silakan dipimpin salah satu dari anak-anakku yang hebat ini. Siapa yang berani memimpin doa hari ini? Tunjuk jari. Saya, Pak. Oke, siap. Silakan dipimpin. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Mas Tegar yang sudah memimpin doa pagi hari ini. Ya, selanjutnya sebelum pelajaran dimulai, ya kita tadi sudah berdoa. Coba kita seperti biasanya kegiatan literasi. Ya, literasi pada pagi hari ini kita akan membaca surat pendek tiga surat pendek, yaitu yang pertama adalah surat An-Nas, yang kedua surat Al-Falaq, dan yang terakhir adalah surat Al-Ikhlas. Mari kita mulai bersama-sama, dimulai dari surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, literasi pagi hari ini dengan harapan kita bisa memahami bahwa surat-surat pendek itu penting untuk melatih kita ketika kita mendapat tugas sebagai imam, sebagai makmum ketika sholat. Jadi bacaannya bisa bervariasi. Nah, selanjutnya sebelum kita melangkah ke pembelajaran, kita coba cek konsentrasi kita melalui tepuk konsentrasi, yaitu tepuk 1 seperti biasanya. Bisa anak-anak? Bisa. Kita mulai ya konsentrasi kita. Siap? 1, 2, tepuk 1, 2. Ingat, 2 bukan tepuk 2 ya. Ingat, tepuk dan tidak dibedakan. Kita mulai. 1, 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk banyak sekali. Jadi kita sudah konsentrasinya sudah bagus ya. Nah, karena konsentrasinya sudah bagus, maka kita akan belajar apa sih pada pagi hari ini. Nah,
pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Kautsar. Nah, surat Al-Kautsar ini nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana nanti kita bisa membaca surat Al-Kautsar itu dengan baik dan benar. Yang kedua dengan tajwid yang benar. Nah, sebelum ke sebelum ke kegiatan selanjutnya, ya, coba saya pengen tahu perasaannya masing-masing hari ini. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita akan mengetahui bagaimana perasaannya anak-anak hari ini, ya. Nanti Bapak akan bagikan sebuah emoji perasaanmu hari ini. Tulislah dengan jujur, ya. Di sini ada bahagia, sedih, marah, terkejut, ngantuk, capek, bosan, sakit, dan khawatir. Nah, nanti silakan perasaan kalian hari ini seperti apa? Di atasnya ditulis namanya, ya. Jangan ditulis semuanya, berarti bingung, ya. Kita nggak boleh bingung. Paham ya petunjuknya? Ya. Ini kita bagi satu-satu perasaannya. Nah, silakan dikeluarkan alat tulisnya. Perasaannya hari ini seperti apa tuh, ya? Silakan ditulis namanya. Setelah ditulis namanya sesuai dengan perasaannya, silakan ditempel di kertas di papan tulis yang berwarna hijau. Ya, nanti kita akan ketahui perasaannya seperti apa hari ini. Begitu ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa, oke. Nah, sebelum melaksanakan itu coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kelas 5. Oke. Kita ulangi, lupa ya. Kelas 5. Oke. Apa kabar? Sehat? Kuat? Alhamdulillah. Oke, silakan kalau sudah ini ada lem, silakan di maju satu-satu ditempel dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Belum? Dari kelompok 4 boleh. Silakan, ayo. Belum. Perasaannya apa ditulis di situ namanya sesuai namanya, masa nggak tahu perasaannya hari ini? Ya, tapi ya sudah boleh. Ya sudah langsung boleh maju di lem. Ya, dikit aja di tengah. Oh, belum bisa. Nah, belum bisa. Antri dulu sebentar. Ya, nih. Ya. Silakan. Nih, yuk. Silakan ditempel. Nah, boleh di bawahnya begini. Nah, gini loh maksudnya. Nah, ini kan Pak bisa baca. Ini boleh. Terus silakan. Kalau sudah duduk, langsung ke tempat duduknya. Bagaimana nih perasaannya hari ini? Pak Guru jadi penasaran ini. Ya. Boleh di belakangnya. Ya, pintar. Lagi. Oke. Sini aja. Nah, tidak apa-apa. Nah, sudah bisa. Ya, terus bawahnya. Ini. Ya. Oke, terus lanjut. Pak Guru kan pengen tahu nih, tadi dari rumah perasaannya sampai sekolah gimana? Nah, saya pengen tahu. Gitu. Gak apa-apa aja tuh, gak apa-apa. Oke, lanjut. Belakangnya ini boleh.
Ya, ya, terus. Ya, ya, terus. Ya, oke. Oke. Ya, ini kan. Ya. Terus lanjut. Terus ditekan ya. Terus masih satu. Oke, ini terakhir. Ya, tepuk tangan dulu. Coba Pak Guru bacakan perasaannya hari ini ya. Nanti kita hitung, kita lihat siapa yang paling banyak perasaannya hari ini apa ya. Cila bahagia. Abai. Oh ya maaf Abdul sedih. Nah, Sahara bahagia, Priska bahagia, Tias ngantuk, Romi marah, Tegar bahagia, Email bahagia, Adit bahagia. Wah ini banyak yang bahagia hari ini. Faisal ngantuk, Silva bahagia, Surya ngantuk ya. Terus Sahira bosan. Terus yang satunya Priska bahagia. Tepuk tangan untuk yang bahagia hari ini. Nah sekarang yang ingin tahu nih, yang sedih kenapa? Tadi ayo, yang sedih siapa tadi? Tunjuk jari. Oh, wajahnya bahagia tapi hatinya sedih ya. Nah, kenapa? Kok sedih? Hah? Gak apa-apa. Oke, karena sedihnya gak apa-apa katanya. Terus tadi yang marah. Siapa tadi yang marah? Kenapa marah? Jatuh dari sepeda. Jatuh dari sepeda. Ya, tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa, alhamdulillah. Jangan marah. Puasa-puasa tidak boleh. Nah, batal puasanya. Oke, perasaannya hari ini bahagia semuanya, alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai lagi, siapa yang hari ini tidak hadir? Tidak. Kenapa nggak hadir? Nggak tahu. Ya, oke, nggak tahu. Ya, sudah tidak apa-apa. Yang penting pada hari ini kita bisa mengikuti pelajaran yang akan kita mulai hari ini. Nah, tadi kita sudah Pak Guru, kita sepakati hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membaca surat Al-Kautsar dengan baik dan benar. Yang kedua dengan tajwid yang benar. Tapi sebelum kita mulai, ini Pak Guru punya pengen tahu nih, yang kamu pengen pelajari hari ini itu seperti apa? Yang ingin pelajaran hari ini yang pengen akan kita lakukan hari ini seperti apa? Maka Pak Guru akan membagikan sebuah kertas, nanti ditulis apa yang ingin kamu pelajari hari ini tentang surat Al-Kautsar ya. Apa yang kamu ketahui tentang surat Al-Kautsar dan ingin apa sih hari ini kita belajar. Jadi nanti begitu Pak Wil tahu, oh berarti kita pengen membaca ini, pengen tahu surat ini, pengen tahu isinya ini, begitu. Bisa dipahami anak-anak? Nah, ini saya berikan warna yang berbeda, artinya warna yang pertama nanti untuk K ya. Bagian K ini, apa yang kamu ketahui tentang surat Al-Kautsar. Yang warna yang kedua, kuning, itu nanti di tengah, yang hijau di L ya. Itu apa yang kamu pelajari tentang surat Al-Kautsar hari ini nanti ya. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Silakan ditulis, nanti langsung ditempel kalau sudah menulis ya. Silakan ditulis, yang sudah dapat langsung bisa nulis.
Silakan ditulis yang sudah. Jangan lupa ditulis namanya. Ya. Silakan ditulis namanya, terus ditulis langsung yang sudah langsung boleh ditempel ya. Jangan lupa nanti yang ngajarinnya buat kita ya. Ini untuk warnanya yang berbeda, jadi untuk jawaban yang berbeda. Itu yang kedua. Warna yang berbeda. Ya. Baik, yang pertama tadi apa yang kamu ketahui tentang surat Al-Kautsar. Yang kedua, apa yang ingin kamu pelajari tentang surat Al-Kautsar. Yang ketiga, nanti surat Al-Kautsar itu materinya apa? Apa yang kamu ketahui tentang surat Al-Kautsar? Ya. Yang pertama saya ingatkan apa yang kamu ketahui tentang surat Al-Kautsar. Menurut kamu itu pengetahuan kamu tentang Al-Kautsar itu apa? Tulis. Ya. Yang kedua, apa yang ingin kamu pelajari tentang surat Al-Kautsar? Kalau sudah silakan ditempel. Ya. Tiga itu apa yang kamu pelajari tentang surat Al-Kautsar. Jadi apa nanti yang kamu pelajari tentang Al-Kautsar itu apa? Yang pengen kamu pelajari gitu loh maksudnya. Ayo silakan bagi yang sudah bisa langsung ditempel biar lemnya tidak kering. Yuk, silakan, nggak apa-apa. Sini, yuk. Nah, sini yang pertama warna sini. Ya, ini. Ya. Terus selanjutnya
Kenapa nggak bisa nempel? Ini tidak apa-apa, nanti biar tak baca balik. Oke. Ya apa-apa, nanti biar saya balik. Itu lemnya balik tadi. Tidak apa-apa. Nanti biar saya benerin. Ya apa bacanya saya balik. Oke, pintar. Ini ya. Tidak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sebelum saya membacakan apa yang ingin kamu pelajari hari ini, ya tidak apa-apa, silakan gunakan ya. Coba, halo. Hai. Halo, halo. Tepuk semangat. Oke, sekarang Lil pengen tahu nih apa yang ingin kamu pelajari hari ini ya. Oh, ternyata ini ada yang suka nonton video, nanti pengen belajar membaca surat Al-Kautsar dengan nonton video. Oke, saya ingin menulis surat Al-Kautsar. Ya, ini ingin menulis. Terus saya ingin mendengarkan surat. Nah ini saya ingin mendengarkan surat Al-Kautsar. Iya. Oke, berarti hari ini ya kita tahu nih belajarnya pengennya masing-masing. Nah, seperti yang kalian pengenkan, butuhkan untuk belajar hari ini, bahwa hari ini kita itu belajar bagaimana membaca surat Al-Kautsar dengan baik dan benar. Yang kedua dengan tajwid. Tadi sudah pengen, ada yang pengen menulis, ada yang pengen membacanya lewat suara, mendengarkan suara, ya toh, dan ada yang pengen membaca surat Al-Kautsar itu dengan benar melalui menonton video. Nah, sebelum kita ke sana, tolong dikeluarkan buku PAI-nya, ya, silakan dikeluarkan, dibuka untuk surat Al-Kautsarnya, ya. Oke, nah, setelah dibuka, yang bagian pelajaran 8, surat Al-Kautsar, Pak Guru akan menjelaskan tentang surat Al-Kautsar dulu, ya. Jadi, silakan diperhatikan. Surat Al-Kautsar adalah merupakan surat pendek yang diturunkan di kota Mekah. Ya, di kota Mekah terdiri dari berapa ayat? 3. Karena suratnya pendek, maka tergolong surat Makkiyah. Nah, pada pagi hari ini kita tidak akan belajar tentang sejarahnya atau sirahnya atau nuzulnya, asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar. Tetapi pada pagi hari ini kita khusus belajar tentang surat Al-Kautsar, tetapi di dalam hal membaca. Nah, sekarang perhatikan apa yang saya sampaikan. Coba diperhatikan. Ada dua contoh bacaan yang akan saya bacakan. Nanti tolong dilihat ya setelah saya jelaskan. Nah, setelah saya berikan dua pernyataan tentang surat, nah ini
Nah, coba kalian bacakan dulu surat Al-Kautsar ayat yang pertama. Dari kelompok 1 dulu, silakan. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Oke, kelompok 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Terima kasih. Kelompok yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Oke, kelompok yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi Pak Guru perhatikan, coba perhatikan. Tadi ada nggak yang membunyikan inna a'toina? Ada? Ada tadi saya mendengarkan ada. Saya nggak sadar ada yang membaca, melafalkan ayat yang pertama itu inna a'toina kal kausar. Yang kedua ada yang membunyikan inna a'toina. Nah, pertanyaannya Pak Guru, yang benar yang mana? A'toina apa a'toina? A'toina, seperti yang di sini nih. Inna a'toina. Nah, sudah paham ya cara membaca surat Al-Kautsar dengan benar? Ya, berarti jangan lupa kalau ya yang disukun itu bacanya bukan a'toina, tetapi a'toina Al-Kautsar. Maka coba kita baca bareng-bareng surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 dengan tajwid yang benar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, terima kasih sudah betul bacaannya. Nah, tadi kalian kan sudah tuh pengen belajar, ada yang lewat tulisan, ada yang lewat suara, ada yang lewat video. Nah, nanti Pak Guru akan memberikan setelah kalian memahami tugas kalian memahami tentang membaca surat Al-Kautsar dengan benar, ya, maka silakan ini saya bagikan LKPD-nya. LKPD-nya itu lembar kerja peserta didiknya. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau keinginan kalian belajar ya. Nanti silakan. Ini nanti dipilih, yang ini video, yang ini infografis atau tulisan, yang ini audio. Silakan dipilih satu-satu. Kalau sudah dipindah di kelompok kanan ya. Silakan. Ya, silakan dipindah ke kanan. Sudah semua? Ini yang milih tulisan. Silakan yang pilih suara ini, video ini. Ya. Tapi satu. Sesuai dengan kebutuhannya. Ya, silakan ya. Silakan pakai suara atau pakai video. Pakai suara ini. Video yang pakai video ini. Pakai video ya. Sudah semua? Silakan ditulis nama kelas dan mata pelajarannya apa.
saya silakan dipilih yang audio, yang suara. Kalau nggak tahu audio suara, yang video ini, yang tulisan ini, silakan. Video. Ya. Nah, sudah. Oke. Silakan yang ini, yang tulisan siapa? Ya. Yang mana? Ya, yang mendengarkan. Terus yang video? Kamu apa? Mendengar audio ini. Ya. Sudah ya, silakan ditulis. Nah, sekarang yang apa namanya, yang mau pakai menulis yaitu pakai infografis atau tulisan, silakan siapa yang bisa silakan ambil. Ya, enggak semua. Nah, silakan yang pakai tulisan infografis. Nih, kamu infografis juga. Ya. Nah, silakan yang sudah memiliki tulisan, yang memilih tugas tulisan, silakan dikerjakan. Itu caranya bagaimana? Itu kalau kalian membacanya benar dan lancar, maka dicetak yang benar dan lancar. Tapi kalau benar kurang lancar, berarti dicetak yang benar kurang lancar. Ya, tulisan diisi, dicetak. Ya, sebentar, petunjuknya sebentar ya, saya jelaskan. Nah, perhatikan petunjuknya. Sekarang dengarkan dulu. Yang suka membacanya melalui tulisan, dengarkan. LKPD-nya itu diisi. Kan ini ada, kamu perhatikan ini membacanya. Nah, kalau ayat yang pertama kamu membaca dengan baik dan benar, lancar seperti tadi, berarti dicetak yang baik dan lancar. Paham? Ayat yang pertama. Kalau terus dibaca ayat yang kedua. Nah, kalau misalnya kurang lancar, berarti diisi yang kurang lancar. Nah, yang ketiga itu misalnya lancar tapi kurang benar tajwidnya, asal-asal, berarti di kolom yang ini. Yang kolom yang terakhir itu mocone kurang benar, membacanya kurang benar, tajwidnya juga kurang benar, maka di situ. Paham anak-anak? Nah, sekarang yang tadi pilih audio, ya, pilih audio, silakan dengarkan ini. Yang audio dulu ya. Nanti dengan memperhatikan ini, kamu isi sesuai dengan itu. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sudah? Perlu diulang atau tidak? Tidak ya? Oke, sekarang yang video. Perhatikan video berikut ini. Silakan yang suka video diperhatikan.
Hai teman-teman, sebelum nonton video, subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir Perhatikan rajim. yang suka menonton video diisi ya LKPD-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cukup? Nah, sudah selesai pengerjaan LKPD-nya? Sudah. Oke, kalau sudah berarti kita coba nanti dikumpulkan. Coba sebelum dikumpulkan kita presentasikan dulu hasilnya ya. Seperti biasanya nanti setiap kelompok ada perwakilan satu ya yang menyampaikan tentang hasil dari LKPD-nya. Nah, LKPD-nya itu lembar kerja pendidikan itu yang diisi sesuai dengan minat belajar kalian tadi seperti apa nanti dipresentasikan temennya. Dan terakhir dari presentasi itu nanti diakhiri dengan membaca surat Al-Kautsar itu. Nah, nanti teman-temannya merespon benar apa salah. Kalau sudah benar dibilang sudah benar. Paham? Ya, silakan dari kelompok 3. Silakan yang mewakili siapa? Ya, silakan maju. Bawah, ya, di bawah itu punyamu sendiri ya. Bawah. Silakan maju dipresentasikan ke depan. Menghadap ke sana. Ya. Salam dulu, perkenalkan terus presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Surat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya. Sebelum duduk, di sini dulu. Bagaimana teman-temannya? Apakah Ananda Tegar sudah benar? Siapa yang kurang benar? Coba kalau kurang benarnya di apa? Silakan. Sila. Nah, di tajwidnya ada yang mau membenarkan tajwidnya? Coba Cila, karena yang memberikan konfirmasi salah Mbak Cila. Silakan Mbak Cila. Yang benar bagaimana? Oh, oke. Ya, satu aja sudah cukup. Ya, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, silakan Tegar duduk dulu. Nah, tadi sudah bagus sekali ya, Tegar, tetapi ada Mbak Cila yang mengkonfirmasi bahwa ada yang kurang benar. Tapi tidak apa-apa ya Tegar ya. Iya, tadi diingatkan temannya dan betul memang kita harus membaca dengan tajwid yang benar. Contohnya inna a'tainakal kautsar gitu. Oke, sekarang coba satu lagi kelompok coba kelompok
1. Silakan yang mewakili kelompok 1. Ya. Silakan dipresentasikan pakai lembar kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kelas 5 menuliskan beraktif. Ya, silakan dibacakan surat Al-Kautsar dari hasil pengamatan tadi. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, tepuk tangan. Nah, silakan sebelum duduk ditanggapi dulu siapa yang berani menanggapi benar apa salah. Apakah sudah benar? Sudah. Sudah benar? Sudah. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, anak-anakku yang hebat, hari ini kita sudah belajar membaca surat Al-Kautsar. Ya. Tadi anak-anak hari ini hebat sekali loh. Ya, tadi sudah mengungkapkan perasaannya, sudah berdiskusi, sudah berani mempresentasikan, dan temannya berani mengkonfirmasi benar apa salah. Luar biasa. Untuk itu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya. Nah, setelah kita tadi diskusi sudah, penilaiannya sudah, saya nilai hari ini bagus-bagus semua ya, tidak ada yang tidak bisa membaca dengan tajwid yang benar, semuanya sudah bagus, artinya pelajaran hari ini berhasil ya, anak-anak sudah berhasil membaca surat Al-Kautsar dengan benar. Nah, sekarang saya pengen anak-anak refleksi hari ini. Nah, kegiatan refleksi hari ini, sebelum kita lanjut di penutup pelajaran refleksi hari ini, coba kita simpulkan dulu ya. Kita simpulkan dulu, nanti habis itu kita refleksi. Kesimpulannya ya, coba saya pengen 1 atau 2 anak berpendapat, dari kalian berpendapat tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita hari ini tuh belajar apa saja ya, melalui apa saja, dengan apa saja, terus perasaannya bagaimana ya. Hari ini itu seperti itu, kita hari ini tuh belajar apa, sesuai tadi kita cocokkan dengan apa yang kalian inginkan tadi ya. Dari bagian KWL itu tadi kita cocokkan apakah sudah semua kebutuhan kalian sudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan hari ini. Paham anak-anak? Oke, kita sebelum itu coba kelas 5. Oke. Sekali lagi, kelas 5. Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, coba siapa yang berani merangkum hari ini, pelajaran hari ini? Siapa? Ya, silakan. Salam dulu, terus namanya siapa? Ingin yang disampaikan apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan dari ini kita belajar membaca surat Al-Kautsar dan mengenalkan makna berbagi nikmat. Iya, tepuk tangan. Ada lagi 1 tambah. Bagaimana perasaannya hari ini, belajar hari ini? Silakan, ada yang berani? Ayo. Siapa? Silakan. Ya. Perasaannya bagaimana hari ini? Kita sudah belajar apa saja, ya toh? Terus bagaimana perasaannya hari ini? Silakan. Di sini, di depan teman-temannya. Perkenalkan, nama saya Citra Julia, dengan Mas Uma. Hari
sudah belajar tentang surat Al-Kautsar dan sudah mencatat maknanya. Hari ini saya sangat senang karena sudah belajar surat Al-Kautsar. Ya, tepuk tangan. Nah, di refleksi yang selanjutnya kita akan menenangkan pikiran kita. Kan sudah capek nih ya, dari belajar dari tadi, dari awal sampai saat ini kita capek. Coba perhatikan perintah saya ya, dan apa yang saya sampaikan itu nanti yang saya katakan tolong dilaksanakan dengan baik. Bisa dimulai? Ya, tapi sebelum itu kita coba kasus dulu ya. Perhatikan apa yang saya sampaikan kasusnya. Nanti kalian menanggapi ya. Siap? Oke, dengarkan ya. Pada suatu hari di SD Negeri 4 Grongger ya. Kebiasaan budaya positif pada pagi hari adalah membersihkan lingkungan sekolah dan lingkungan kelasnya masing-masing. Nah, di situ ada anak bernama si Tono dan si Tini. Nah, ketika melakukan kegiatan budaya positif setiap pagi yang dilakukan di SD kita itu membersihkan kelas dan sekolahnya, dan itu sudah menjadi tanggung jawabnya masing-masing anak, di mana anak membersihkan depan kelasnya masing-masing, kelas 6 sendiri-sendiri depan kelasnya dan lingkungannya secara bersama-sama. Tadi saya katakan si Tono ketika melakukan pekerjaannya suka mengambil sapu temannya dan mengambil tempat sampah temannya, sehingga menyebabkan kegiatan budaya positif bersih lingkungan itu menjadi tidak nyaman, menjadi tidak kondusif, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran. Pertengkarannya begini, Tono, ya, kamu kok ngambil sapunya kelas lain, ini menjadikan kelas lain ini nggak bisa bersih-bersih loh. Si Tini menjawab, lah kan bukan salah kita kan yang penting sudah bekerja. Kita nggak boleh ngurusi orang lain, pekerjaan kita sendiri ya, pekerjaan kita sendiri, begitu. Nah, dari kasus itu saya pengen pendapatnya, bagaimana sikap dan watak dari si Tono dan si Tini. Silahkan, siapa yang mau berpendapat? Siapa? Faisal? Ya. Ilham? Silva? Ayo. Si Tono bagaimana? Nanti dari cerita tadi si Tono bagaimana? Ya. Ayo, masa nggak tahu sifatnya si Tono tadi? Si Tono ngambil sapunya temannya, berarti mengganggu. Berarti sifat Tono ini jahil. Nah, silakan coba Tono. Si Tono sikapnya bagaimana? Dari sini ya Bapak. Iya, tepuk tangan dulu. Jadi si Tono sifatnya jahil. Nah, pelajaran yang kita ambil pada hari ini dari cerita itu, si Tono itu memiliki sifat jahil. Artinya dia tidak bisa berkomunikasi atau berelasi, menempatkan posisinya sebagai sebagai siswa yang membersihkan lingkungannya. Nah, sekarang jadi sudah tahu ya sifatnya si Tono sama si Tini. Kalau si Tini adalah tidak suka mengurusi orang lain. Artinya berarti perannya di sini hanya peran yang dilakukan oleh si Tini sendiri, tidak memperdulikan peran orang lain. Apakah seperti itu baik? Tidak. Seharusnya kita harus bekerja sama.
melakukan sesuai dengan peran kita. Kalau kita bukan sapu, ya berarti harus menyapu. Kalau kita mengumpulkan sampah, berarti harus mengumpulkan sampah. Jadi semua kegiatannya bisa berlangsung dengan baik. Oke, sekarang ikuti petunjuk yang saya berikan. Ya. Silakan kalian duduk dengan nyaman, senyaman-nyamannya. Silakan, mulai sekarang. Silakan duduk dengan senyaman-nyamannya. Setelah itu pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian dalam keadaan tenang. Nah, setelah pejamkan mata dengan keadaan tenang, hilangkan semua pikiran-pikiran negatif kalian. Yang jelek-jelek dihilangkan. Rasakan hembusan nafas kalian. Silahkan tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan dan rasakan. Lagi, silakan tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Hilangkan semua beban yang ada di benak kamu. Lakukan satu kali lagi. Hirup nafas dalam-dalam dan keluarkan pelan-pelan. Dalam keadaan rileks, silakan buka mata kalian kembali. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti apa yang saya berikan? Ayo, siapa yang mau mengungkapkan perasaannya bagaimana? Dari? Senang. Kenapa senang? Sudah mulai pelajaran. Tadi dari penghirup itu menjadi bagaimana? Baik, tenang ya. Iya, itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan banyak pekerjaan, pengen marah, silakan pejamkan mata, hentikan sejenak semua kegiatan. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Gitu. Ya, anak-anakku yang hebat, kita sudah belajar hebat hari ini. Coba kita di akhir ini, ya, di akhir pelajaran, ya, nanti silakan LKPD-nya dikumpulkan per kelompok, nanti maju ke depan diwakili satu anak. Ya, silakan. Silakan diwakili satu kelompok, silakan dikumpul di sini, kumpulkan di sini, ya, ya. Ya. Sudah semua, kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Ya, oke, kelompok 4 sudah ya, sudah semua. Oke, ya. Di akhir pelajaran kita sudah belajar banyak, kita sudah refleksi, kita sudah ini. Nah, yang paling akhir nih, perhatikan tugas yang akan saya berikan. Yang tadi suka melihat infografis itu seperti ini atau seperti ini ya, tulisan seperti ini, infografis seperti ini. Nanti silakan membuat kaligrafi atau tulisan bentuknya seperti ini, ya, paham? Nah, yang kedua, yang suka mendengarkan suara atau podcast, ya, suara atau audio seperti yang kita tampilkan tadi, yang hanya suara, silakan nanti membaca, merekam, tapi tidak video ya, merekam suaranya di HP, ya, nanti membaca surat Al-Kausar itu direkam, terus nanti dikirim ke saya atau ke grup, ya, ya. Nah,
yang suka menonton video tadi, silakan kalian membuat video membaca surat Al-Kautsar dengan tajwid yang benar. Jadi di video kelihatan orangnya ya, nggak boleh nggak kelihatan orangnya. Jadi kelihatan orangnya di video jelas, dimulai dari Bismillah dan seterusnya. Nah, setelah jadi dikirimkan ke grup WA. Paham anak-anak? Iya. Nah, itulah pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang makna surat Al-Kautsar. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang makna surat Al-Kautsar. Paham anak-anak? Iya, sebelum itu sudah semua, sekarang kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin salah satu. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selamat siang Pak Guru. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai di mana kami sudah bisa melaksanakan baik dari awal sampai pembukaan sampai. Nah, cuman saya mungkin tadi yang atau mungkin saya apa ya, hilang itu satu backup copy yang saya ya. Iya. Pak Uli belum mengaitkan antara tujuan bernegara dengan nanti kehidupan saya. Oh iya, itu belum. Nah, makanya tadi kan saya mengatakan kalau dari saya sendiri kan nggak terlihat Bapak, tapi kalau dari pengamat kan jelas. Ya, iya memang betul yang terkait kegiatan sehari-hari tadi saya memang belum saya sampaikan. Ya betul itu Pak. Biasanya juga saya sampaikan. Kenapa Pak menyampaikan tadi? Ya itu tadi karena sudah mindset tadi saya kan lebih fokus ke ini Bapak, fokus ke apa namanya daya positifnya, PSE-nya, sama diferensiasinya. Nah itu kan biasanya secara otomatis saya sampaikan tadi nggak tahu bengkel apaan di situ. Itu ya memang betul Pak, yang memang kita harus apa namanya bisa menyampaikan ke siswa, jadi kita bisa manfaatnya secara kita di masyarakat itu dampaknya langsung seperti apa. Nah itu memang betul tadi ya. Itu mulai penting kalau Iya. itu setelah saya belajar kemudian mengingatkan apa punya dalam Ya karena tadi ya, mungkin saya konsepnya sederhana Mas. Mungkin karena membaca itu, jadi saya nggak nyampe pikiran ke sana. Lupa. Tapi sudah luar biasa kami jaga dengan baik, prosesnya juga ada semuanya saling penting, dari diferensiasinya, SKS-nya, dan semuanya, dari positifnya, dari fungsi anak juga sudah ada. Oleh dalam konteks yang tipis karena memang tidak silaturahminya ya mungkinnya. Kalau ada durasi mungkin 40, biasanya 35 Pak. 35 berarti 10 itu mungkin atau lebih muda. Oke, luar biasa Polri, terima kasih cukup ini pembelajaran yang dilakukan hari ini. Nah, harapannya setelah kegiatan ini nih, ini kan sudah harus Jadi berkaitan dengan P5 tadi kan di depan kan sudah ada sampaikan bisa berkaitan P5 tapi nanti bisa supervisi supervisor juga master pembicara yang memodernisasikan pembicaraan yang diferensiasi kemudian jalannya juga terselek ada kan
sampai asesmennya dan sebagainya. Nah, jadi sekarang sudah ada apa CGP ya? Ya, bukan CGP Bapak. Kan PES itu loh. LG ya? Iya, PPG. PPG Iya, yang pendidikan. jadi ya kalau kan di LGP itu kan diferensiasi kan sudah itu Ya, ya secara melakukan proses pembelajaran harus ada suatu barisan. Artinya masyarakat ada kegiatan yang dilakukan melaksanakan narasi itu nanti bukti lembar observasi ya. Itu observasinya kemudian produknya ya sesuai dengan yang kami lempar berapa jadi 3 berapa 2 berapa 1 berapa kan ada semuanya. Kalau di tempat ketika dulu bla 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 apa lebih bagus pada sekolah saya akan melaksanakan kegiatan supervisi. Saya yakin kalau ini itu jumlahnya yang aktif itu 4, yang 4 itu yang aktif 3, yang 1 itu satu stroke, yang kelas 6 itu sama dengan kepala sekolah dari saya. Jadi sini tuh yang kosong itu kelas 6, kelas 3 itu sebenarnya nggak kosong, cuma karena stroke tadi. Jadinya mau tidak mau saya sendiri juga harus mengisi, karena kalau waktu kosong itu mengisi dan dibantu sama teman-teman ada. Nah, makanya kadang kan agak repot itu, saya sudah terbiasa nggak bisa ada kelas kosong, kayak gitu ya saya terpaksa ke kelas ya, sambil ngajar gitu. dalam apa itu supervisi pembelajaran tetap konsepnya modul 2 titik masih ada di sana tapi bisa dibuka. Iya Pak. SD itu supervisi kan Pak semuanya. Apakah ada teman yang lain yang melakukan supervisi? Maksudnya sebagai supervisor selain Pak Ulil? Nggak ada ya? Karena kita cuma sedikit mungkin berbeda dengan SMP. Iya. Ada 45 ini. Iya kan itu kalau kepala sekolah sendiri kan. Kan ada bakat kurikulum. Iya, kalau saya dibagi 5 orang guru. Oh, nah itu. Oke, Pak Ulil. Mungkin ada hal lain perlu disampaikan pada saya. Pak Ulil sebagai tadi saya berikan diskusi saya di tingkat saya sama-sama PP hasil dan sebagainya. Kita perlu diskusi berkaitan dengan refleksi berkaitan dengan Kalau saya pribadi sih Pak, sejauh ini kan kondisinya sudah berbeda. Kalau kemarin saya sampaikan seperti itu. Kalau kondisinya sebagai pemimpin sekolahnya kan sendiri. Nah kebetulan alhamdulillah di SD itu tidak ada masalah, artinya semuanya welcome dan mendukung semua kegiatan. Contoh kasus kecil adalah ketika saya menjajah CGT itu pengen mengadakan kegiatan penyambutan bulan Ramadan. Nah itu kan saya mengadakan pawai. Untuk hari terakhir masuk, hari ini saya besok saya pengen mengadakan yang kedua membuat poster atau iklan yang berkaitan dengan terus nanti kita pawai keliling pengenalan satu kita juga biar bisa terasa. Nah, artinya di situ berarti SDM saya di sini alhamdulillah di sini saya walaupun secara jarak ada sedikit tetapi dari segi kenyamanan keluarganya itu bagus, jadi tidak ada masalah.